Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Maul Fadila dengan NIM 23500 Saya dari kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, tugas ujian akhir semester dengan judul penerapan green marketing pada brand sustainable dalam mendukung keberlanjutan. Baik, saya akan menjelaskan profil brand. Di sini Noisa merupakan brand fashion dan lifestyle asal Indonesia yang bergerak di bidang slow fashion dengan mengusung konsep keberlanjutan melalui pelestarian budaya, pemberdayaan pengrajin lokal, dan penggunaan proses produksi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Produk yang ditawarkan meliputi tas berbahan tenun tradisional, pakaian, aksesoris, dompet, pouch, topi, notebook, merchandise, serta berbagai produk kolaborasi dan edisi terbatas yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia dengan desain yang timeless. Target konsumennya mencakup generasi Z atau Gen Z, milenial, pencinta sustainable fashion, wisatawan domestik maupun mancanegara. Perusahaan yang membutuhkan merchandise ramah lingkungan serta komunitas pecinta budaya, Noisa layak dijadikan contoh penerapan green marketing karena tidak hanya menghasilkan produk yang ramah lingkungan melalui konsep slow fashion dan produksi terbatas, tapi juga melestarikan budaya lokal, memberdayakan pengrajin, mengurangi limbah tekstil, serta mengedukasi konsumen tentang pentingnya konsumsi yang berkelanjutan, sehingga memberikan nilai tambah berupa kualitas, cerita, dan dampak sosial positif di setiap produknya. Baik, selanjutnya tentang Green Value Proposition. Noisa diwujudkan melalui komitmennya dalam menghadirkan produk fashion yang tidak hanya berkualitas tapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan, budaya, dan masyarakat. Noisa hadir sebagai alternatif terhadap dampak negatif industri fashion dengan menerapkan konsep slow fashion, yaitu memproduksi barang secara terbatas, berkualitas tinggi, dan berumur panjang untuk mengurangi limbah tekstil, overproduction, serta budaya konsumtif. Selain itu, Noisa menawarkan nilai keberlanjutan melalui pelestarian budaya Indonesia dengan berkolaborasi bersama pengrajin lokal, menerapkan proses produksi yang lebih bertanggung jawab, serta mengedukasi konsumen mengenai pentingnya konsumsi yang berkelanjutan. Konsumen memperoleh manfaat fungsional berupa produk yang awet dan timeless, manfaat emosional karena menggunakan produk yang memiliki cerita dan nilai budaya, manfaat sosial melalui dukungan terhadap kesejahteraan pengrajin lokal, serta manfaat lingkungan karena ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil dan konsumsi berlebihan. Komitmen keberlanjutan Noisa juga dibuktikan melalui penerapan konsep slow fashion, kolaborasi dengan pengrajin dari berbagai daerah, penyampaian storytelling pada setiap produk, desain yang tidak mudah mengikuti tren sesaat, serta komunikasi pemasaran bersifat edukatif. Dengan demikian, Green Value Proposition Noisa dapat dinilai jelas, menarik, dan memiliki diferensiasi yang kuat dibandingkan banyak merek fashion lainnya karena berhasil menggabungkan keberlanjutan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kualitas produk dalam satu nilai yang konsisten. Lalu saya akan menjelaskan analisis green marketing dengan strategi berdasarkan 4P. Yang pertama ada green product. Analisis green product pada Noisa menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan telah menerapkan prinsip keberlanjutan melalui penggunaan material yang mengedepankan nilai ramah lingkungan dan kerjasama dengan pengrajin lokal dalam proses produksinya. Produk Noisa dirancang dengan desain timeless sehingga tidak mengikuti tren sesaat dan tetap relevan digunakan dalam jangka waktu yang lama, yang membantu mengurangi konsumsi berlebihan serta limbah fashion. Selain itu, produk dibuat dengan kualitas premium sehingga memiliki daya tahan tinggi dan umur pakai yang panjang, sehingga mengurangi frekuensi pembelian produk baru meskipun tidak seluruh produknya dapat didaur ulang secara langsung. Dari sisi kemasan, Noisa telah berupaya menggunakan kemasan yang lebih sederhana dan meminimalkan penggunaan material yang berlebihan, walaupun penggunaan kemasan yang sepenuhnya ramah lingkungan masih dapat terus ditingkatkan. Terkait klaim lingkungan, Noisa lebih menekankan transparansi melalui storytelling mengenai proses produksi
asal-usul produk, pengrajin, dan nilai keberlanjutan dibandingkan penggunaan sertifikasi lingkungan internasional, sehingga masih terdapat peluang untuk memperkuat kredibilitas melalui sertifikasi resmi. Secara keseluruhan, produk Nuesa dinilai benar-benar memberikan manfaat lingkungan karena menerapkan konsep slow fashion, memproduksi barang secara terbatas, mengutamakan kualitas dan umur pakai produk, serta berkontribusi dalam mengurangi limbah tekstil dan konsumsi berlebihan. Sehingga komitmen berkelanjutan yang disampaikan bukan sekedar klaim hijau sebagai strategi promosi, melainkan telah menjadi bagian dari model bisnis perusahaan. Lalu saya akan menjelaskan green price. Analisis green price pada Nuesa menunjukkan bahwa harga produk yang ditawarkan telah sesuai dengan nilai lingkungan dan keberlanjutan yang diusung perusahaan. Produk Nuesa dijual dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk fast fashion karena menerapkan konsep slow fashion, menggunakan bahan berkualitas, proses produksi yang bertanggung jawab, serta melibatkan pengrajin lokal, sehingga harga tersebut tidak hanya mencerminkan biaya produksi tetapi juga nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Melalui media sosial dan situs resmi, Nuesa secara konsisten menyampaikan cerita mengenai proses pembuatan, asal-usul produk, dan kolaborasi dengan pengrajin sehingga konsumen dapat memahami alasan di balik harga yang ditawarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya green premium, yaitu harga yang lebih tinggi sebagai konsekuensi dari komitmen terhadap keberlanjutan dan kualitas produk. Meskipun demikian, strategi harga Nuesa masih dinilai sesuai dengan target pasar utamanya, yaitu konsumen kelas menengah ke atas, generasi milenial, Gen Z yang peduli lingkungan, serta masyarakat yang menghargai produk lokal berkualitas. Walaupun bagi sebagian konsumen dengan daya beli rendah, harga tersebut masih tergolong cukup tinggi, sehingga keseluruhan harga produk Nuesa telah mencerminkan kualitas, manfaat, dan dampak lingkungan yang diberikan karena produk dirancang memiliki umur pakai yang panjang, diproduksi secara bertanggung jawab, serta memberikan kontribusi terhadap pelestarian budaya dan pemberdayaan pengrajin lokal, sehingga nilai yang diterima konsumen sebanding dengan harga yang dibayarkan. Masuk ke Green Place. Analisis Green Place pada Nuesa menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan strategi distribusi yang mendukung kemudahan akses sekaligus memperhatikan aspek berkelanjutan. Produk Nuesa didistribusikan melalui berbagai saluran seperti website resmi, Instagram, marketplace, serta pameran dan kegiatan kolaborasi, sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memperoleh produk dengan lebih mudah tanpa harus mengunjungi toko fisik. Pemanfaatan kanal digital tersebut turut mendukung efisiensi energi dengan mengurangi kebutuhan pembangunan banyak toko fisik serta mengurangi penggunaan media promosi cetak. Meskipun hingga saat ini belum terdapat informasi mengenai kerjasama dengan layanan logistik rendah emisi atau sistem distribusi yang secara khusus berfokus pada pengurangan jejak karbon. Kombinasi penggunaan website, media sosial, marketplace, dan pameran juga membuat distribusi produk mudah dijangkau oleh target konsumennya. Dalam proses pengiriman, Nuesa telah berupaya menggunakan kemasan yang lebih sederhana dan meminimalkan pengguna material yang tidak diperlukan. Namun, perusahaan masih memiliki peluang untuk memperkuat strategi green marketing melalui penggunaan kemasan yang sepenuhnya ramah lingkungan, kerjasama dengan jasa pengiriman rendah emisi, serta penyediaan program pengumpulan kembali produk bekas atau take back program sebagai bagian dari upaya keberlanjutan. Lalu ada green promotion. Analisis green promotion pada Nuesa menunjukkan bahwa perusahaan secara konsisten mengomunikasikan pesan bahwa fashion tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat melalui penerapan konsep slow fashion. Promosi dilakukan melalui berbagai media seperti website resmi, Instagram, marketplace, pameran produk, kolaborasi dengan komunitas, serta berbagai liputan media. Dengan Instagram sebagai media utama untuk menampilkan koleksi produk, proses produk, cerita pengrajin, dan edukasi mengenai keberlanjutan. Konten promosi yang disampaikan bersifat edukatif, informatif, dan meyakinkan bahwa karena tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pelestarian budaya Indonesia, proses pembuatan produk, pentingnya mendukung pengrajin lokal, serta manfaat slow fashion
bagi lingkungan melalui pendekatan storytelling. Nuesa mampu membangun kesadaran konsumen terhadap pentingnya mengurangi konsumsi berlebihan, memilih produk yang lebih tahan lama, dan mendukung praktik produksi yang bertanggung jawab. Risiko greenwashing pada komunikasi pemasarannya juga nilai relatif rendah karena klaim keberlanjutan didukung oleh praktik nyata seperti produksi dalam jumlah terbatas, kolaborasi dengan perajin lokal, dan pelestarian budaya Indonesia. Selain itu, klaim lingkungan yang disampaikan diperkuat melalui konten mengenai proses produksi, filosofi produksi, dan kisah para perajin. Meskipun kredibilitasnya masih dapat ditingkatkan dengan penyajian data kuantitatif seperti informasi mengenai pengurangan emisi, penggunaan material ramah lingkungan, atau sertifikasi keberlanjutan dari lembaga independen. Lalu masuk ke evaluasi kritis strategi green marketing Nuesa. Berdasarkan hasil analisis, green product merupakan elemen 4P yang paling kuat dalam strategi green marketing Nuesa karena perusahaan secara konsisten menerapkan konsep slow fashion melalui produksi dalam jumlah terbatas, penggunaan produk berkualitas tinggi, dan desain timeless, serta kolaborasi dengan pengrajin lokal yang memberikan nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Sebaliknya, elemen yang masih perlu ditingkatkan adalah green place, karena meskipun Nuesa telah memanfaatkan website, media sosial, marketplace, dan berbagai pameran sebagai saluran distribusi, perusahaan belum menunjukkan penerapan distribusi yang secara khusus berorientasi pada keberlanjutan, serta penggunaan logistik rendah emisi, program take back maupun kemasan yang sepenuhnya ramah lingkungan. Secara keseluruhan, strategi green marketing Nuesa telah menunjukkan konsistensi antara produk, harga, distribusi, dan promosi, di mana produk mengusung konsep slow fashion, harga mencerminkan kualitas serta nilai keberlanjutan, distribusi memanfaatkan platform digital, dan promosi yang berfokus pada edukasi mengenai budaya serta lingkungan. Serta strategi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik target konsumennya, yaitu generasi muda, konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan, serta masyarakat yang menghargai produk lokal berkualitas karena mereka tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga proses produksi, dampak sosial, dan dampak lingkungan dari produk yang dibeli. Dengan demikian, strategi green marketing Nuesa dapat dikatakan benar-benar mendukung keberlanjutan dan bukan sekedar membangun citra merek atau greenwashing, karena didukung oleh penerapan konsep slow fashion, kolaborasi dengan pengrajin lokal, produksi terbatas, dan komunikasi pemasaran edukatif. Meskipun perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan transparansi melalui penyajian data mengenai dampak lingkungan, penggunaan bahan baku, serta indikator keberlanjutan agar kepercayaan konsumen semakin kuat. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dari pengembangan produk Nuesa. Jadi yang pertama tuh di sini ada, atau kita bisa custom heritage collection. Konsumen dapat membuat produk Nuesa secara custom dengan memilih yang pertama motif tenun, yang kedua warna, yang ketiga jenis produk, yang keempat inisial nama, dan yang terakhir ada cerita daerah asal tenun. Jadi setiap produk dilengkapi dengan story card mengenai pengrajin dan asal budaya produk. Yang kedua ada periset produk, tentu saja. Yang pertama ada laptop sleeve tenun, yang kedua ada pasport holder, ada card holder, ada tote bag custom, ada tumbler sleeve, ada sling bag mini, journal cover, dan yang terakhir ada travel organizer. Lalu yang ketiga ada, kita bisa memilih material dan warnanya. Yang pertama materialnya bisa terbuat dari tenun tradisional, katun alami, kulit nabati, vegetable leather, perwarna alami, dan material alami. Dan di sini kita bisa memilih warna. Yang pertama ada earth brown, olive, natural white, terus ada indigo, dan ada terracotta. Lalu yang keempat, di sini kita proses pengembangan produk. Yang pertama, konsumen bisa memilih produk melalui website Instagram. Yang kedua, memilih motif tenun atau desain. Pelanggan memilih motif, warna, dan detail produk. Yang ketiga, produksi oleh si pengrajin lokalnya, dibuat dengan teliti dan pengrajin berpengalaman. Lalu yang keempat, quality control. Pemeriksaan kualitas produk sebelum dikemas. Dan yang kelima ada pengemasan ramah lingkungan, dikemas dengan material ramah lingkungan. Dan yang terakhir, dan yang keenam dan terakhir,
produk dikirim kepada pelanggan, dikirim menggunakan partner logistik terpercaya. Lalu yang kelima, fitur tambahan inovasi. Bisa jadi di situ ada QR code atau craft journey. Setiap produk memiliki kode QR-nya masing-masing yang berisi nama pengrajin, daerah asal tenun, cerita budaya, cara perawatan, tentu saja ada cara perawatan produknya, estimasi dampak lingkungan yang dihemat, lalu ada cara memperpanjang isi umur produk supaya lebih awet dan bisa menghindari pembuangan atau pemborosan. Lalu yang keenam, kemasan ramah lingkungan. Yang pertama, kardusnya tentu saja didaur ulang, ada paperwork, terus hang tag dari kertas daur ulang, terus ada tinta berbasis air, terus yang terakhir kita tanpa plastik sekali pakai. Terus yang ketujuh, manfaat pengembangan. Jadi yang pertama, memberdayakan pengrajin lokal, terus mengurangi limbah fashion, meningkatkan nilai jual produk, menambah loyalitas pelanggan, lalu melestarikan budaya Indonesia. Lalu yang kedelapan, target pasar tentu saja Gen Z dan milenial, pecinta sustainable fashion, wisatawan, perusahaan, dan komunitas budaya. Dan yang kesembilan, indikator keberhasilan. Pertama, penjualan produk custom meningkat, kolaborasi pengrajin bertambah, engagement media sosial meningkat, pelanggan repeat order meningkat, produk budaya semakin dikenal. Lalu yang ke-10, yang terakhir, dampak yang diharapkan kepada bumi kita tercinta ya, mengurangi konsumsi fast fashion, melestarikan budaya Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pengrajin lokal, mengurangi limbah tekstil, dan mendorong gaya hidup keberlanjutan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.